kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat sempurna. Semua jemaat Tuhan siap memuji Tuhan hari ini, amin. Yang siap boleh katakan amin. Dimanapun kita berada, mari sama-sama kita semangat memuji Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau kami boleh ada hari ini itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan, perlindungan-Mu ya Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau membawa ucapan syukur kami yang terbaik untuk Engkau. Kami mau mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami untuk Engkau ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Dan biar Tuhan, pelayanan kami hari ini, persembahan kami hari ini, pujian kami hari ini boleh berkenan di mata-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, berkaryalah dalam kebaktian hari ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan semua yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Semua percaya Tuhan kita Allah yang hebat, amin. Mari sama-sama jemaat Tuhan nyanyikan Tuhanku yang hebat. Sebab Engkau Tuhan Allah kami satu-satunya yang hebat. Engkau Allah kami yang luar biasa Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak kami agungkan. Sama-sama. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Engkau Allah kami yang hebat Tuhan. Yes. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, Kau yang hidup di dalamku, amin, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Iblis dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu yang sempurna Yesus. Terima kasih karena pengampunan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.
Kami mau amini ayat ini ya Tuhan. Kami mau percaya Yesus, apapun yang terjadi Tuhan, harapan kami tetap ada Tuhan di dalam Engkau. Masa depan kami tetap aman di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memberikan jalan keluar Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan membukakan pintu-pintu yang tertutup di depan kami Tuhan. Engkau akan memberikan jalan pada jalan buntu yang ada di depan kami Tuhan. Engkau yang akan memberikan jawaban untuk setiap doa-doa kami Yesus. Asal kami memelihara iman kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan berkarya Tuhan. Kami mau jadikan lagu ini sebagai doa kami Yesus. Doa iman kami kepadamu Tuhan. Thank you Jesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang punya kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat.
percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Yes, Jesus. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat berjumpa di hari Minggu ini dalam ibadah online. Doa dan harapan saya Bapak Ibu sehat, senang dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebelum kita berdoa, Tuhan Yesus saat hari ini, biarlah firman Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, nyatakan kuasa firman-Mu kepada kami semua. Melalui firman Tuhan ada kekuatan, ada jamahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam Markus 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Saya baca kembali. Markus 5 ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Inilah perkataan Tuhan Yesus kepada Yairus, di mana Yairus dikenal sebagai kepala rumah ibadat. Jabatan ini sangat penting dalam komunitas Yahudi pada masa itu. Sebagai kepala rumah ibadat, Yairus memiliki tanggung jawab mengatur jalannya ibadah dan pelayanan di sinagoga. Memiliki status sosial yang terhormat di tengah masyarakat. Namun kita belajar dari iman Yairus, di mana dia datang kepada Tuhan Yesus karena dia percaya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pun kalau datang kepada Tuhan Yesus, apapun masalahnya, apapun kondisinya, situasinya, kita percaya hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup memberikan jawaban yang pasti. Nah, saudaraku dalam Tuhan, cerita Yairus ini sangat menarik. Yang menarik adalah proses kesembuhan atau proses mujizat itu terjadi. Kita belajar bersama-sama tentang kesembuhan, kebangkitan, dan mujizat Tuhan dinyatakan bagi Yairus karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dalam Tuhan, jangan takut, percaya saja adalah pesan menguatkan untuk melepaskan ketakutan dan memiliki iman bahkan saat situasi terlihat mustahil atau putus asa. Firman ini mengajarkan untuk mengandalkan kuasa Tuhan. Kita percaya bahwa walaupun hidup kita sebagai orang yang percaya mengalami proses, mengalami tekanan, mengalami berbagai kesulitan, kita jangan pernah putus asa, jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita cemas. Karena apa? Karena kita percaya iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus melenyapkan ketakutan. Percaya saja berarti melangkah meskipun kelihatannya tidak ada harapan lagi. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, penyertaan Tuhan begitu luar biasa dan ajaib. Situasi yang mustahil di mata manusia bukanlah akhir melainkan kesempatan untuk mengalami mujizat jika kita percaya. Sekali lagi Bapak Ibu, situasi yang mustahil di mata manusia bukanlah akhir melainkan kesempatan untuk mengalami mujizat jika kita percaya. Wow, haleluya. Katakan wow, ya puji Tuhan. Nah saudaraku dalam Tuhan, jadi situasi yang mustahil, masalah apapun juga yang datang silih berganti, itu bukan akhir, melainkan kesempatan kita melihat Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup menyatakan kuasa di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Percaya saja bahwa Tuhan sanggup Bapak Ibu. Nah melalui kisah Yairus ini, kepala rumah ibadat, ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, ketakutan dan iman tidak bisa hidup berdampingan. Sekali lagi, ketakutan dan iman tidak bisa berdampingan Bapak Ibu.
Mengapa? Karena ketakutan memfokuskan pandangan pada masalah, bukan pada Tuhan. Jadi ketakutan memfokuskan pandangan pada masalah, bukan pada Tuhan. Saat kita takut, mata rohani kita terpaku pada besarnya badai, bukan pada besarnya Tuhan Yesus. Sebab itu Bapak Ibu, yang namanya kita sebagai orang percaya, proses masalah itu pasti ada. Tekanan itu pasti ada dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Dan terkadang Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Tuhan ingin seberapa iman kita. Tuhan ingin melihat sampai di mana iman kepercayaan kita. Sebab itu tetaplah memandang kepada Tuhan. Kita melihat Tuhan Yesus lebih besar dari segala-galanya. Kita melihat Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala-galanya, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Yairus, walaupun dia kepala rumah ibadat, dia tidak segan untuk datang kepada dia. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Yesus satu-satunya adalah yang sanggup menyembuhkan, melakukan mujizatnya, Bapak Ibu. Jadi pada saat Yairus datang kepada Yesus, dia minta supaya Yesus datang ke rumahnya. Di tengah perjalanan ada utusan dari rumah Yairus mengatakan, Yairus, anakmu sudah mati. Wah, saat Yairus mendengar bahwa anaknya sudah mati, maka Yairus merasa gentar, takut, ya, khawatir, dan merasa putus asa. Seolah-olah sia-sia datang kepada Yesus. Seolah-olah tidak ada harapan lagi. Dan saat Yairus terpojok karena ketakutan itu, ternyata Yesus melihat hati Yairus. Kita percaya Tuhan Yesus melihat hati kita. Tuhan Yesus melihat keberadaan kita. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Yairus jangan takut, percaya saja. Hebatnya Yairus, saat Yesus mengatakan, Yairus jangan takut, percaya saja. Dia menguatkan kepercayaannya. Dia menguatkan imannya. Nah, dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu, bahwa iman bukan sekedar pengakuan, tetapi perjalanan hidup yang membutuhkan pengabdian atau kesetiaan setiap harinya. Sekali lagi, bahwa iman bukan sekedar pengakuan, tetapi perjalanan hidup yang disertai dengan kesetiaan, Bapak Ibu. Jadi marilah di dalam kehidupan kita, kita harus melihat bahwa perjalanan iman kita, perjalanan hidup kita harus disertai dengan pengabdian kepada Tuhan. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, kita akan memberikan penghormatan kepada Tuhan. Kalau kita memberikan penghormatan kepada Tuhan, berarti kita menspesialkan Tuhan. Kalau kita menspesialkan Tuhan, berarti kita sangat kagum, takut akan Tuhan. Menghargai, menghormati Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Kita akan lebih dekat sama Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya walaupun hari-hari kita mendengar kabar tentang ketakutan, kabar tentang kecemasan. Banyak orang hari-hari ini takut akan masa depan. Banyak orang-orang takut akan kekacauan terjadi. Banyak orang-orang takut dan cemas, khawatir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lihat Tuhan Yesus lebih besar dari segala-galanya yang akan melenyapkan ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran. Yang penting kita percaya dan berdoa kepada Tuhan. Doa walaupun 3 huruf sangat besar kuasanya. Amin. Alkitab katakan doa sangat besar kuasanya. Wow, katakan wow, wah luar biasa Bapak Ibu. Jadi kehidupan kita, kalau kita dekat sama Tuhan, kita mengabdi sama Tuhan, kita setia sama Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada pergumulan. Semakin kita dekat sama Tuhan, pergumulan semakin ada, semakin besar, masalah semakin besar. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita bisa melewati, mengatasi itu. Karena bersama dengan Allah, kita akan melakukan perkara-perkara hebat bersama dengan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara dalam Tuhan, kita bersyukur Tuhan itu ajaib dan Tuhan itu luar biasa. Haleluya, haleluya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah,
yang ku cinta. Amin. Nama Yesus menyebabkan ketakutan. Nama Yesus melegakan iman kita. Nama Yesus memberikan penghiburan. Sebab itu jangan pernah tinggalkan nama Yesus. Jangan tinggalkan Yesus apapun keadaannya, apapun situasinya. Semakin dibenturkan dengan masalah, kita semakin memegang Tuhan Yesus erat-erat. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus apapun terjadi. Percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, iman membuka jalan bagi mujizat. Wow, di akhir kisah Yairus, kita lihat bahwa di akhir kisah Yesus masuk ke rumah memegang tangan anak itu. Jadi pada saat Yesus masuk ke rumah Yairus, di situ ada perempuan anak Yairus yang umur 12 tahun yang sudah meninggal Bapak Ibu. Dan Yesus katakan, dan memegang tangan anaknya katakan, Talita kum, artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Anak itu pun hidup kembali. Wow. Saudaraku dalam Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan mujizatnya. Hanya orang yang percaya, yang melihat, mengalami mujizatnya. Kuasa Tuhan dulu sekarang, mujizat Tuhan dulu sekarang sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya masih terjadi. Mujizat terjadi bukan karena situasi atau mendukung, tetapi karena ada satu orang yang memilih untuk percaya di tengah ketidakmungkinan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita memberikan ruang bagi Tuhan Yesus, maka Tuhan akan bertindak. Maka mujizat kita akan melihat dan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita memberikan ruang bagi Tuhan, maka Tuhan Yesus bertindak dalam hidup kita. Kasihlah ruang bagi Tuhan Yesus. Nah saudaraku dalam Tuhan Yesus, kalau kita memberi ruang bagi Tuhan, Tuhan akan bertahta, Tuhan akan berkuasa, dan Tuhan akan memerintah hidup kita, menyertai hidup kita. Kalau Tuhan memerintah hidup kita, kalau Tuhan bertahta atas hidup kita, kalau Tuhan Yesus menguasai hidup kita, wow, wah luar biasa. Langkah kita tidak takut, langkah kita tidak khawatir. Karena apa? Karena Tuhan yang menguasai hidup kita. Karena Tuhan Yesus menyertai hidup kita. Sebab itu, berilah ruang bagi Tuhan dalam hidup kita. Berilah ruang bagi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita bisa menghadapi tantangan sebesar apapun juga. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Wow. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Bapak Ibu, dipimpin oleh Musa. Lalu pada saat mereka di tengah perjalanan di padang gurun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena apa? Di depan mereka ada laut Kebero yang begitu luas. Lalu di belakang mereka pasukan Mesir mengejar untuk membunuh mereka. Lalu Musa mengerti dan Musa tahu. Musa berdoa kepada Tuhan. Dan saat itu tongkat diulurkan ke laut. Maka laut terbelah menjadi dua. Wah. Mujizat masih terjadi bagi orang yang percaya. Sebab itu jangan takut, percaya saja. Jika engkau mengalami rasa takut hari ini, jika Bapak Ibu merasa gelisah, gentar akan masa depan, apa yang akan terjadi, jangan takut, percaya saja. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagian dengan ajaib. Haleluya. Nah yang ketiga Bapak Ibu, setelah kita percaya, kita beriman kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa iman itu membuka jalan mujizat. Maka yang ketiga, respon kita sebagai orang yang percaya harus mempunyai komitmen Bapak Ibu. Apa itu komitmen Bapak Ibu? Komitmen adalah sebuah keputusan yang mengikat hati untuk tetap setia apapun harganya. Dalam iman kekristenan, komitmen bukanlah tentang perasaan yang naik turun, melainkan tentang tekad yang berakar pada kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen atau orang percaya mempunyai komitmen. Komitmen tanggung jawab memelihara keselamatan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, pada saat kita komitmen kepada, ada 4 hal yang kita dapati. Yang pertama, pada saat kita komitmen sama Tuhan, 1, kita akan setia kepada Tuhan. Apa itu setia? Setia dan berpegang teguh pada janji, mempunyai pendirian patuh taat. Orang setia adalah orang yang memiliki pendirian yang kokoh dan dapat dipercaya. Wow. Katakan wow Bapak Ibu. Sekali lagi, setia berarti berpegang teguh pada janji, mempunyai pendirian patuh taat. Orang setia adalah orang yang memiliki pendirian yang kokoh dan dapat dipercaya. Wih.
Saudara di dalam Tuhan, milikilah kesetiaan. Kalau kita komitmen sama Tuhan, maka timbul kesetiaan. Yang kedua, kalau kita komitmen sama Tuhan, mau berubah dari hal tidak baik menjadi baik. Nah, ini penting Bapak Ibu. Mau berubah dari hal yang tidak baik menjadi baik. Ganti kebiasaan lama yang buruk dengan kebiasaan yang baru. Jadi kalau kita komitmen sama Tuhan, kita akan berubah dengan sendirinya yang tidak baik menjadi baik. Contohnya, mungkin dulu kita malas ke gereja, malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas saat teduh. Tapi saat kita percaya sama Tuhan, saat kita mengambil keputusan, saya harus hidup benar, saya harus meninggalkan dosa, saya harus meninggalkan hidup yang tidak baik, maka saya harus percaya, saya harus berkomitmen sama Tuhan, maka kita akan mampu berubah dari hal tidak baik menjadi baik. Pegang Bapak Ibu. Kalau berubah dari tidak baik menjadi baik, itu keputusan yang luar biasa. Lalu yang ketiga, komitmen menimbulkan tekad. Kalau kita punya tekad, kalau kita punya kemauan, pasti Tuhan buka jalan. Tekad ini berbicara tentang kesungguhan, keseriusan, kemauan, tindakan. Kita percaya bahwa iman adalah disertai dengan tindakan menghasilkan kuasa Tuhan dinyatakan. Yang keempat, tidak takut Bapak Ibu. Yesus mengatakan kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Yairus berkomitmen kepada perkataan Yesus. Sehingga itu dia tidak takut, dia percaya. Akibat Yairus percaya kepada Tuhan, anaknya disembuhkan dengan kuasa mujizat Tuhan. Kita percaya hari-hari ini banyak kabar-kabar yang menakutkan, banyak kabar-kabar yang membuat hati gelisah. Jangan pernah takut dan percaya saja Bapak Ibu. Kita percaya kalau firman Tuhan menguasai hidup kita, kalau Tuhan Yesus menguasai hidup kita, kita akan berjalan dalam ketenangan Bapak Ibu. Jangan kita hidup di luar Tuhan. Kalau hidupnya di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita hidup di luar Tuhan, kita akan hancur, kita tidak mampu. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, sukacita, damai, sejahtera akan kita miliki. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Berkat ini bukannya berbicara tentang kemakmuran saja, kebaikan saja, keuangan saja. Tapi berkat ini berbicara tentang pada saat kita bergumul, Tuhan hadir untuk memberi kekuatan kepada kita untuk mengatasi setiap pergumulan yang ada sehingga kita menang menghadapi semuanya itu. Wow, luar biasa. Bapak Ibu bersukacita, kita harus tetap bersukacita dalam keadaan apapun juga. Tetap bersukacita karena Tuhan kita hebat. Amin. Karena Tuhan Yesus itu hebat dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Wow, luar biasa. Dia tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Dia tahu siapa kita. Dia tahu bahwa kehidupan kita itu memerlukan Tuhan, memerlukan kuasa yang datang dari atas, itu Yesus. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam pergumulan apapun juga, jangan takut, percaya saja. Apa Bapak Ibu? Dalam pergumulan apapun juga, jangan takut, percaya saja. Karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang berkuasa dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang datang hari ini oleh hamba-Mu. Hamba percaya bahwa mujizat Tuhan dinyatakan saat kami percaya. Kuasa dan pertolongan dinyatakan saat kami percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Melalui firman Tuhan mengatakan jangan takut dan percaya saja. Kami mengambil tindakan percaya kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu dan segala-galanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, percaya saja, jangan takut. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima dan kami percaya menjadi rema kekuatan yang baru buat kami semua. Dalam menghadapi segala pergumulan, kami percaya Tuhan ada menolong kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itulah sebabnya kami harus tetap percaya kepada Tuhan dan tidak takut dengan apapun juga. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yakub Komesak dalam seluruh kehidupannya, keluarganya, pelayanannya, bahkan apa yang dilakukan, semuanya boleh berhasil dan memuliakan Tuhan. Berkat-berkat yang khusus Tuhan limpahkan senantiasa.
Terima kasih Bapak, kami percaya setiap jemaat-Mu dimanapun berada, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang mendapatkan kebutuhan apapun juga, kami percaya Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan apapun. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi Gereja Betel Indonesia, Ketua Umum kami Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham bersama dengan seluruh keluarga, pengurus BPP, bahkan seluruh pengurus Gereja Betel Indonesia di daerah maupun di luar negeri, bahkan seluruh gereja Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami, berikan terus kami kesehatian untuk terus fokus kepada Tuhan, untuk melakukan, menuntaskan amanat agung bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi kota dan bangsa kami, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, Tuhan alirkan kemana Tuhan mau. Dan biarlah ketetapan Tuhan boleh turun atas bangsa ini. Berikan roh yang takut akan Allah senantiasa bagi presiden, wakil presiden, para menteri, TNI, Polri, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan yang pimpin para pemerintah ini Tuhan, sehingga mereka boleh takut akan Tuhan dan hidup benar sebagai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan kota Bogor dalam tangan Tuhan menjadi kota Shalom yang penuh dengan damai dan sejahtera Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat berlimpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus. Penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dan Roh Kudus menyertai engkau, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.